Baik, selamat siang Ibu. Saya atas nama Lutgardis Yulianti Ganul dengan NIM 23040200084. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis regresi linear berganda dan uji asumsi klasik. Tujuannya itu adalah untuk menganalisis pengaruh bersama modal, jam kerja, dan pengalaman terhadap pendapatan. Yang kedua, menguji pengaruh asumsi masing-masing variabel secara parsial terhadap pendapatan. Yang ketiga, menguji pemenuhan asumsi klasik pada model regresi berganda. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang deskripsi statistik. Hasil regresi menunjukkan bahwa konstanta sebesar 31,338 yang artinya ketika modal, jam kerja, dan pengalaman bernilai 0, maka pendapatan usaha diperkirakan sebesar 31,338 satuan. Koefisien modal usaha sebesar 0,066 memiliki pengaruh positif tetapi tidak bersignifikan, sehingga tidak berpengaruh nyata terhadap pendapatan. Sebaliknya, jam kerja berpengaruh signifikan dengan koefisien 2,263 yang artinya setiap tambahan 1 jam kerja akan menaikkan pendapatan sebesar 2,263 satuan. Pengalaman usaha juga bersignifikan dengan koefisien 0,868 sehingga setiap penambahan satu bulan pengalaman akan meningkatkan pendapatan sebesar 0,868 satuan. Namun, model ini menghadapi masalah multikolineritas karena nilai tolerans rendah dan variance inflation faktor yang tinggi sehingga hubungan antar variabel independen terlalu kuat dan dapat membuat koefisien regresi kurang stabil dan tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Yang kedua, tentang modal regresi linear berganda. Model regresi menunjukkan bahwa jam kerja dan pengalaman usaha benar-benar berpengaruh meningkatkan pendapatan, sementara modal usaha tidak memberikan pengaruh signifikan. Konstanta 31,338 menunjukkan bahwa pendapatan dasar semua variabel itu 0. Namun model mengalami multikolineritas tinggi yang artinya variabel-variabel bebas saling berkaitan kuat sehingga hasil koefisien bisa kurang stabil. Yang artinya itu faktor yang paling menentukan pendapatan adalah jam kerja dan pengalaman usaha. Yang ketiga, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dengan histogram residual. Hasil histogram residual menunjukkan bahwa pola sebaran residual mendekati bentuk kurva normal. Hal ini yang berarti residual dalam model regresi ini berdistribusi secara relatif normal. Dengan demikian, asumsi normalitas telah terpenuhi sehingga uji statistik seperti uji T dan uji V dapat digunakan secara valid untuk menarik kesimpulan terhadap model. Yang berikut uji normalitas p-plot. Normalitas p-plot menunjukkan bahwa titik-titik residual berada dekat dengan garis diagonal yang berarti pola distribusi residual mendekati distribusi normal. Meskipun ada sedikit penyimpangan di bagian ujung, secara keseluruhan kondisi ini masih dapat diterima. Dengan demikian, asumsi normalitas residual terpenuhi sehingga model regresi bernilai valid dan hasil uji statistik seperti uji T dan uji F dapat dipercaya dalam menjelaskan hubungan antara variabel. Yang berikut uji KHS. Jika signifikan lebih besar dari 0,5, maka HO diterima, yang artinya data tersebut data normal. Sedangkan jika signifikan lebih kecil dari 0,05, maka HO akan ditolak, yang artinya data tersebut tidak normal. Akan mengalami keputusan karena signifikan 0,200 lebih besar dari 0,05, maka tidak ada bukti cukup untuk menolak HO, yang artinya data variabel ini distribusi normal. Yang berikut uji heteroskedastisitas. Pada grafik state plot, titik-titik residual terlihat menyebar secara acak tanpa membentuk pola tertentu dan tersebar merata di sekitar garis horizontal 0. Pada sebaran yang acak ini menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedasitas, sehingga varians residual terhadap konstan.
Dengan kata lain, asumsi homoskedastisitas terpenuh dan model regresi bernilai stabil serta layak digunakan untuk menarik kesimpulan statistik. Kesimpulan yaitu berdasarkan analisis regresi pada observasi 30 usaha, model terbukti signifikan dan mampu menjelaskan sebesar 95,7% varians mendapat. Secara parsial, jam kerja dan pengalaman usaha berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan modal usaha tidak berpengaruh nyata. Pengaruh terbesar berasal dari pengalaman usaha, disusul jam kerja, sementara modal merupakan pengaruh terlemah. Asumsi normalitas dan homoskedastisitas terpenuh, namun ditemukan multikolineritas tinggi sehingga hubungan antara variabel bebas, saling tumpang tindih, dan dapat mempengaruhi kestabilan modal. Baik, sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.